Bung Edi dulu, kalau Anda melihatnya bagaimana? Haruskah polisi kalau misalnya atau TNI mau menjadi penjabat di daerah tertentu harus pensiun dan dialih statuskan? Ya, saya kira tidak demikian ya, Bang Margarito ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak ada sedikit pun yang melarang misalnya anggota Polri TNI untuk ikut atau ditunjuk menjadi pejabat bupati atau apa. Kalau begitu Anda cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang 34 2004 itu, bukan selesai. Ini kan penunjukan, ini adalah penunjukan Pak Margarito. Ini, iya. Kecuali misalnya itu adalah masalah pilkada, saya kira calon yang bersangkutan harus mundur menjadi anggota Polri dan TNI. Karena memang dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan di sana ya. Tapi ya ini adalah masalah penunjukan terhadap. Jadi kalau ditunjuk tidak masalah dari TNI dan polisi yang aktif? Ya, kalau memang dibutuhkan, karena kadang-kadang untuk menunjuk untuk kepala wilayah ya, tentunya memang itu ada paling tidak pertimbangan yang diambil oleh pemerintah. Termasuk misalnya masih ingat penunjukan Gubernur Aceh dulu, penjabat Gubernur Aceh Pak Sudarno saya kira, kemudian ada juga Pak Carlo Teu di Sumatera. Tapi mereka statusnya kan sudah alih status di kementerian loh. Kementerian, tetapi kan yang bersangkutan masih menjadi anggota Polri. Pak, dari mana ceritanya Pak? Sudah alih status. Perintahkannya begitu ya. Pak. Anda baca coba, buka sekarang. Coba buka, baca. Pak Iwan, bisa begitu Pak. Kita bicara sistem hukum, kita tidak bicara perfirka, kita bicara tatanan. Oke, sebentar. Undang-undang pasal 27 itu ya, pasal 27 bilang jabatan di luar kepolisian. Tidak bilang mengangkat dan cara mengisi jabatannya, caranya bisa dipilih, bisa juga diangkat, ditunjuk itu Pak. Yang penting aturannya tidak boleh terlibat langsung. Jabatan di luar harus kepolisian. Saya kira sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, itu tidak ada masalah. Oke, sepanjang aturan. Tapi bagi saya itu clear. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Polri dan tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Nggak bisa Pak. Anda tidak bisa bicara sistem hukum itu dengan satu-satu undang-undang. Betul, saya mengerti Undang-Undang 10 2016 itu tentang pilkada, tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota itu tidak bicara mengenai polisi dan atau tentara pegang jabatan itu. Betul, tidak satu pun. Tapi itu punya aturan masing-masing ya. Oke. Itu cara tapi mengisi. Di TNI dan Polri itu ada undang-undang yang mengatur jelas gitu. Ya, kita harus bedakan ya. Kita harus bedakan antara pilkada dengan penunjukan. Ini adalah merupakan penjabat bupati dan penjabat gubernur. Ya. Artinya kalau kita bicara masalah pilkada, mungkin tidak boleh. Karena setiap anggota Polri yang akan menjabat sebagai calon gubernur, calon bupati, dia harus mundur sebagai anggota Polri. Termasuk juga anggota TNI. Itu menjadi ketentuan. Makanya dalam Undang-Undang Polri dijelaskan tidak boleh anggota Polri, anggota TNI misalnya untuk ikut di dalam sosial politik ya. Saya kira demikian itu. Bagaimana kita membaca aturan itu, Bung Margarito? Apakah hanya untuk pilkada nggak boleh, tapi ketika penunjukan boleh gitu dengan status polisi jabatan aktif? Poin apa? Determinatif normnya adalah jabatan di luar. Kepala daerah jabatan di dalam atau di luar? Kepala daerah jabatan sipil atau bukan? Jabatan sipil. Jabatan sipil, jabatan di luar polisi. Yes. Dan itu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Anggota polisi yang memegang jabatan di luar kepolisian berhenti atau pensiun. Titik, clear. Walaupun tadi dalihnya ditunjuk gitu misalnya. Tunjuk dan atau pilih itu cara mengisi. Oke, tapi aturannya tetap harus nonaktif dulu atau dipensiunkan. Jadi poinnya adalah jabatan yang dipangku atau yang dijabat. Jangan lupa kalau tadi ikut beliau penjalan pikiran ya, Anda jangan lupa seluruh tindakan hukum atau kewenangan gubernur yang dijabat itu, begitu itulah pejabat lakukan. Dia berhak menyusun APBD, dia berhak melakukan seluruh tindakan hukum sebagai layaknya seorang gubernur. Bahayanya lalu apa kalau dengan posisi bukan status? Bukan soal bahaya. Enggak, pertanyaan saya, kalau bahayanya begitu misalnya let's say lah, ditampingkan katanya, karena ditunjuk langsung nih jadi boleh. Bahayanya apa jika aparat atau perwira yang masih aktif ini ada di posisi sebagai penjabat itu? Nanti tapi dijawab ya, kita jeda dulu sejenak, dua sisi kembali saat lagi.